Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai siklus pengeluaran kas atau the expenditure cycle, dimulai dari pembelian hingga pembayaran kas. Nah, teman-teman, langsung simak aja yuk materinya. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas bisnis yang berulang. Nah, terkait pengeluaran informasi yang berhubungan dengan pembelian, pembayaran barang atau jasa. Di siklus ini, pengeluaran pertukaran informasi eksternal yang paling utama adalah dengan pemasok, atau bisa disebut juga dengan vendor. Nah, ini merupakan diagram konteks siklus pengeluaran. Jika kita lihat dari yang sebelah kanan, informasi akan kebutuhan membeli barang dan material mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan, siklus produksi, kontrol persediaan, dan juga berbagai departemen. Setelah barang dan material diterima, pemberitahuan penerimaan akan mengalir kembali ke sumbernya masing-masing dari siklus pengeluaran itu sendiri. Nah, jika kita lihat dari yang sebelah kiri, data pembelian dan data pembayaran juga mengalir dari siklus pengeluaran ke sistem buku besar dan juga pelaporan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan laporan manajemen perusahaan. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran yaitu untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Nah, untuk mencapai tujuan ini, manajemen harus membuat poin-poin keputusan seperti berapa tingkat persediaan dan persediaan yang optimal untuk dibawa, terus pemasok mana yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik, bagaimana organisasi menggabungkan pembelian di seluruh unit untuk mendapatkan harga yang optimal, bagaimana teknologi informasi atau TI dapat digunakan untuk meningkatkan efisien dan akurasi fungsi logistik masuk. Terus, bagaimana organisasi dan mempertahankan cukup uang untuk memanfaatkan diskon tahun masuk. Lalu, bagaimana pembayaran kepada vendor dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Selanjutnya, ada beberapa aktivitas pada siklus pengeluaran dasar, yaitu diantaranya yang pertama ada ordering atau mengirim pesanan ke pemasok, yang kedua ada receiving atau menerima barang atau jasa dari pemasok itu sendiri, yang ketiga ada processing invoices atau mengulas dan menyetujui tagihan dari pemasok, dan yang terakhir ada cash disbursements atau proses pembayaran ke pemasok. Nah, berikut di bawah ini adalah diagram aktivitas siklus pengeluaran yang pada dasarnya merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari poin-poin keputusan manajemen yang sebelumnya disebutkan, dan juga dapat memadu bagaimana organisasi melakukan 4 aktivitas pada siklus pengeluaran dasar. Kita masuk ke perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Jika dalam aktivitas siklus pendapatan, yang pertama, kita melakukan entry pesanan penjualan, kemudian memproses pesanan dari pelanggan. Sedangkan dalam aktivitas siklus pengeluaran, kita melakukan pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, lalu mengirimkan pesanan ke pemasok. Yang kedua, dalam aktivitas siklus pendapatan, kita melakukan pengiriman, yaitu dengan mengantar barang, dagangan, atau jasa ke pelanggan atau yang disebut logistik outbound. Sedangkan dalam aktivitas siklus pengeluaran, kita melakukan penerimaan, yaitu menerima barang atau jasa dari pemasok atau yang disebut logistik inbound. Yang ketiga, dalam aktivitas siklus pendapatan, kita melakukan penagihan dengan cara mengirimkan faktur ke pelanggan. Sedangkan dalam aktivitas siklus pengeluaran, kita memproses faktur, meninjau, dan menyetujui faktur dari pemasok. Yang terakhir, dalam aktivitas siklus pendapatan, kita pastinya menerima kas, yaitu memproses pembayaran dari pelanggan. Sedangkan aktivitas dari siklus pengeluaran, kita melakukan pengeluaran kas seperti memproses pembayaran ke pemasok. Nah, setelah mengetahui perbandingannya, sekarang kita akan mengetahui hubungan antara siklus pengeluaran dan juga pendapatan. Aktivitas dalam siklus pengeluaran merupakan gambaran dari aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Lalu, hubungan erat antara aktivitas siklus pengeluaran dan juga aktivitas siklus pendapatan ini memiliki implikasi penting untuk desain sistem informasi akuntansi kedua belah pihak. Secara khusus,
Dengan menerapkan pengembangan teknologi informasi baru untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pengeluaran, perusahaan menciptakan peluang bagi pemasok untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pendapatan mereka. Sebaliknya, menggunakan teknologi informasi untuk mendesain ulang siklus pendapatan perusahaan dapat menciptakan peluang bagi pelanggan untuk mengubah siklus pengeluaran mereka sendiri. Nah, faktanya nih, perubahan dalam operasi sebuah perusahaan itu berpotensi menyebabkan perubahan-perubahan terkait dalam operasi perusahaan lain yang berbisnis dengannya. Penggunaan sistem ERP guna mendukung siklus pengeluaran. Penggunaan sistem ERP akan memberi pengaruh bagi siklus pengeluaran perusahaan. Misalnya, pada Departemen Pengendalian Inventaris yang memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan jumlah bahan dan persediaan yang memadai, departemen manapun dapat mengajukan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan pembelian disetujui, sistem akan mencari file induk inventaris untuk mengidentifikasi pemasok pilihan untuk item tersebut. Sistem kemudian membuat pesanan pembelian yang dikirim ke pemasok melalui data elektronik. Jika perlu, melampirkan salinan kertas yang telah dicetak. Lalu, Departemen Penerima memiliki akses ke file purchase order milik pelanggan sehingga dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengiriman. Masih penggunaan sistem ERP guna mendukung siklus pengeluaran. Ada akun utang usaha atau akun payable yang merupakan tanda akan adanya pesanan sehingga Departemen Penerima dapat merencanakan komitmen keuangan yang tertunda. Departemen yang membuat daftar permintaan pembelian juga akan diberitahu bahwa permintaannya telah disetujui. Lalu ada akses mudah terhadap informasi yang ter-up-to-date dan akurat, memungkinkan manajer untuk mengawasi kinerja secara dekat. Meskipun demikian, kualitas terhadap keputusan tergantung pada keakuratan dari informasi di dalam database. Ini merupakan diagram dari proses di dalam siklus pengeluaran menggunakan sistem ERP. Setiap departemen dapat mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Nah, setelah permintaan ini disetujui, sistem akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasi pemasok yang cocok untuk barang tersebut. Sistem tersebut kemudian menciptakan sebuah pesanan pembelian yang dikirimkan pemasok melalui EDI atau Electronic Data Interchange. Karena Departemen Penerimaan memiliki akses ke file purchase order, sehingga ia dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengiriman. Bagian hutang kemudian diberitahukan sebagai tanda akan adanya pesanan, sehingga Departemen Penerimaan dapat merencanakan komitmen keuangan yang tertunda. Departemen yang menghasilkan permintaan ini akan diberitahu bahwa permintaannya disetujui. Selanjutnya, para pemasok besar ini mengirimkan pemberitahuan elektronik jika ada pengiriman datang. Ketika pengiriman tiba, para pekerja menggunakan sistem pemrosesan permintaan untuk memverifikasi bahwa pesanan dari pemasok tersebut telah tiba. Para pekerja penerimaan akan menginspeksi barang dan menggunakan sebuah terminal online untuk memasukkan informasi mengenai kuantitas dan kondisi dari barang yang diterima. Sebelum transfer barang ke gudang, petugas persediaan memverifikasi perhitungan barang dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Bila ada pemasok yang tidak mengirimkan faktur, sistem akan otomatis menjadwalkan sebuah pembayaran berdasarkan syarat yang disetujui ketika pesanan ditempatkan. Bagian utang akan memasukkan informasi dari pemasok yang mengirimkan faktur berupa data elektronik maupun faktur kertas. Sistem tersebut kemudian membandingkan faktur pemasok dengan informasi yang terkandung dalam pesanan pembelian dan laporan penerimaan untuk memastikan ketepatan dan validitas barang. Untuk faktur yang telah jatuh tempo dan disetujui pembayarannya, bendahara biasanya menggunakan sistem pemrosesan inquiry. Untuk pembayaran yang lebih besar, dapat menggunakan Financial Electronic Data Interchange atau FEDI, tetapi masih tetap mencetak cek kertas bagi para pemasoknya yang lebih kecil. Ketika cek sudah dicetak, sistem tersebut akan memperbarui file utang, faktur terbuka, dan juga buku besar umum. Kemudian, purchase order
yang relevan, dan laporan penerimaan yang ditandai dinotis untuk menandai bahwa transaksi tersebut belum dibayar. Faktur yang dibayar kemudian dihapus dari file faktur. Setiap nota pengiriman uang disiapkan untuk setiap pemasok. Dalam nota tersebut, dicantumkan setiap faktur yang dibayarkan dan jumlah diskon atau potongan yang diambil. Untuk pembayaran yang dibuat dengan cek, nota pengiriman uang tercetak akan menyertai cek yang telah ditandatangani. Setelah seluruh transaksi pengeluaran telah diproses, sistem tersebut menghasilkan sebuah entry jurnal ringkasan, yaitu mendebit utang dan mengkredit kas, serta posting entry tersebut ke buku besar umum. Kasir akan meninjau cek tersebut dengan dokumen pendukung dan kemudian menandatanganinya. Untuk cek dengan jumlah tertentu juga memerlukan tanda tangan bendahara dan manajer yang berwenang. Kasir tersebut kemudian mengirimkan cek yang telah ditandatangani dan nota pengiriman uang ke pemasok. Transaksi elektronik fund transfer atau EFT diotorisasi atau sebuah cek dicetak, juga dijalankan oleh kasir dan ditinjau oleh bendahara. Ancaman dan pengendalian. Ancaman umum yang pertama adalah data master yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua adalah ancaman umum kedua dalam siklus pengeluaran adalah pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah atau tidak diotorisasi, seperti informasi perbankan tentang pemasok dan diskon harga khusus yang ditawarkan oleh pemasok pilihan. Lalu yang ketiga, ancaman umum kerja dalam siklus pengeluaran berkaitan dengan hilangnya atau rusaknya data master. Aktivitas bisnis utama sistem pengeluaran yang pertama adalah ordering. Aktivitas utama dalam siklus pengeluaran adalah memesan bahan baku, perlengkapan, atau jasa yang melibatkan identifikasi seperti apa, kapan, dan berapa banyak yang dibeli. Kemudian memilih dari pemasok mana untuk dibeli. Lalu yang kedua ada penerimaan. Aktivitas bisnis lain dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Ketiga, menyetujui faktur masuk. Departemen bagian utang menyetujui faktur masuk untuk pembayaran sebuah kewajiban hukum untuk membayar masuk timbul pada saat barang-barang diterima. Nah, ada dua cara memproses faktur masuk yang disebut sistem non-voucher dan voucher. Dalam sistem non-voucher, tiap-tiap faktur yang disetujui posting ke catatan pemasok individual dalam file utang dan kemudian dokumen ditambah yang disebut sebagai voucher. Pencarian juga disebut ketika sebuah faktur pemasok disetujui untuk pembayaran. Lalu yang keempat ada pengeluaran kas. Proses pengeluaran kas. Kasir atau orang yang melapor ke bendahara bertanggung jawab untuk pembayaran pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang bayaran. Kemudian ketika departemen bagian utang mengirimkan kasir sebuah paket voucher. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu aktivitas bisnis dasar yang dijalankan dalam siklus pengeluaran termasuk memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa, menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran, serta membayar barang dan jasa. Efisiensi dan efektivitas dari aktivitas ini dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja keseluruhan sebuah perusahaan. Teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan aktivitas siklus pengeluaran yang dijalankan. Secara khusus, EDI, kode batang, RFID, dan EFT dapat secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pemesanan, penerimaan, dan pembayaran untuk barang. Prosedur pengendalian yang tepat, terutama pemisahan tugas, diperlukan untuk menanggulangi berbagai ancaman, seperti kesalahan aktivitas siklus pengeluaran dan juga pencurian persediaan atau kas. Nah, berhubung materinya sudah selesai, kami ingin berterima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan dan menonton sampai akhir video. Semoga materi dari siklus pengeluaran ini bisa tersampaikan dengan baik.
Dan juga kami memohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sampai ketemu di lain kesempatan.